teman dari pers, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang mungkin saja pada waktu tanggal 2 itu juga pada datang ke Makobrimob tapi tidak bisa bertemu saya, dan sekarang ini saya memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara dari media pers. Perlu saya jelaskan bahwa seperti yang sudah dirilis di beberapa media dan keterangan dari pihak kepolisian bahwa saya ditangkap tanggal 2 Desember yang lalu pada jam 5 pagi dengan tuduhan akan melakukan makar. Nah, ini terus terang dalam kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang. Karena apa? Saya kan bagaimanapun juga sebagai putri proklamator pendiri bangsa ini, dan tentunya saya sebagai anak ideologis, saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar. Jadi dengan ini saya membantah keras. Saya akan memberikan sedikit kronologis pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember itu nanti akan dibagikan kronologis secara rinci, tapi ini summary dari kronologis yang saya lakukan. Pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers, dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya pada tanggal 20 yang saya mengadakan suatu pertemuan para tokoh nasionalis di UBK, dan UBK itu hanya bukan melibatkan institusi UBK tetapi hanya memberikan ruang dan tempat di aula UBK. Nah, tanggal 1 itu saya melakukan jumpa pers. Isi dari jumpa pers itu yang nanti akan dibagikan hanya 2 yang saya sampaikan, dan itu terbuka. Wartawan juga datang menghadiri dan mencatat, dan ada press release-nya, yaitu yang pertama, saya mendukung dalam rangka bela Islam menangkap Ahok. Jadi sekali lagi saya katakan, saya hanya membuat rilis dalam 2 hal. Satu, bela Islam, ikut mendukung solidaritas bela Islam menangkap Ahok, dan yang kedua adalah bela negara, yaitu mengembalikan atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR juga meminta agar MPR pada Undang-Undang Dasar 1945, dan ini terus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tidak melakukan dan keterangan pers itu karena saya sudah mendengar yang
pertama harus menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang kedua adalah argumen kelima. Nah, secara konsistensi saya pada tanggal 1 itu ada rapat rahasia kepada kepolisian bahwa kami ini lihat kan, ini surat pemberitahuannya pada pihak polisi. Tanggal 2 itu kami akan ke EPR. Bahwa kami ini jangan dituding menunggangi aksi. Ini aksi kami sendiri. Jadi tidak ada tunggang menunggangi aksi GNPR membawa massa seolah-olah kami menghijack mereka untuk ke DPR. Kalau mereka sendiri memang mau sana itu urusan mereka. Tapi dari pihak saya mengatakan saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Dan itu saya lakukan juga komunikasi per telepon Pak Zulkifli Hasan, meminta beliau untuk ini tolong catat, seolah-olah kami akan menggeruduk menduduki gedung. Saya membuat instruksi, ini adalah aksi damai yang saya selalu kumandangkan adalah soft landing. Kami tidak masuk ke gedung DPR MPR. Kami ada di luar dalam melakukan aksi atau akan memberikan petisi kepada anggota DPR, kepada pimpinan DPR, dan meminta pimpinan DPR atau MPR itu menemui di luar gedung. Jadi tolong ya, tidak ada upaya untuk kami menduduki gedung DPR. Saya langsung berkali-kali, walaupun ada celotehan gini-gini, tidak. Ini kami aksi damai soft landing. Petisi kepada pimpinan DPR oleh karena kami yang mendesak ada upaya untuk mengadakan amandemen kelima. Alasan kami menolak amandemen kelima itu di depan mahasiswa secara terbuka, dan nanti akan juga saudara-saudara ketahui penyebab kenapa saya jauh daripada sangkaan itu. Justru saya ini menerima Pancasila, NKRI, dan kebinekaan Tunggal Ika, dan mereka menerima. Ini menurut saya sangat besar kalau mereka menerima Dasar 45 kembali ke yang asli, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tanggal 16 saya sudah memberikan orasi ilmiah
pimpinan DPR tanggal 2. Tanggal 19 Papua sebagai anak bungsu negeri, saya juga mengatakan solusi satu di Republik Indonesia ini untuk kembali ke pangkuan ibu. Dua hal tersebut saja sudah membuktikan, justru memberkatkan upaya-upaya orang untuk memisahkan negeri ini dari berbagai macam upaya seperti separatisme dan tidak menerima. Ini yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman wartawan, bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar. Saya sampaikan ada saya jelaskan bahwa saya sekali lagi menegaskan saya tetap berada di luar gedung. Komparasi kalau dituduh makar di dalam rangka pendudukan itu, berarti produk dari upaya pendudukan 98 sampai sekarang ini kan begitu. Tapi dalam hal ini saya kembalikan, saya tidak ada pemerintahan yang sekarang ini, bahwa saya memang mengkritisi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa kita boleh berserikat, mengeluarkan pendapat sekalipun kritis. Itu sih saya memang kritis. Kebijakan dari pemerintah sekarang ini banyak sekali didasari oleh karena konstitusi kita itu tidak sejalan dengan kata Bung Karno, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau bahwa Undang-Undang Dasar 45, Dekret Presiden 59 itu saya berupaya keras dari tahun ke tahun untuk sesuai dengan. Klik like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa berlangganan channel ini dengan klik tombol subscribe.